Halo semuanya, selamat datang ya di sesi kita hari ini. Perkenalkan, nama saya Vela Visutara NPM 24412014 dari kelas Akuntansi. Hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sedang mengubah cara kita bekerja dan belajar, yaitu Artificial Intelligence atau yang lebih dikenal sebagai AI. Mungkin sebagian dari kalian sudah pernah mendengar nih tentang AI. Ya pasti udah gak asing lagi kan? Tapi hari ini kita akan membahas lebih jauh bagaimana ya AI mempengaruhi dua sektor yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu kesehatan dan pendidikan. Kita akan lihat bukan cuma manfaatnya nih, tapi juga tantangan dan hal-hal yang perlu diperhatikan agar penggunaan AI tetap aman, etis, dan bermanfaat. Jadi, siapkan diri kalian ya, karena kita akan menjelajahi dunia AI yang menarik ini dan memahami bagaimana teknologi bisa menjadi teman, bukan pengganti manusia dalam memberikan layanan yang lebih baik. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi digital berkembang sangat cepat. Proses yang biasanya manual seperti analisis data, pengambilan keputusan, bahkan beberapa tugas administratif mulai dibantu oleh AI. Hasilnya, pekerjaan menjadi lebih cepat dan akurat. Di sektor pendidikan, kesehatan, misalnya dokter bisa mendiagnosis lebih tepat, dan di pendidikan, guru bisa menyesuaikan materi belajar sesuai kebutuhan siswa. Jadi, AI bukan cuma soal teknologi canggih, tapi tentang membuat layanan lebih berkualitas dan lebih manusiawi. Dalam bidang kesehatan, AI seperti asisten yang super cerdas untuk tenaga medis. Contohnya, ada sistem pendukung diagnosis berbasis gambar medis seperti CT scan dan MRI yang membantu radiolog membaca gambar lebih cepat dan akurat. Lalu ada pengelolaan rekam medis elektronik atau EMR yang membuat data pasien lebih rapi dan mudah dianalisis. Bahkan beberapa aplikasi kesehatan pakai chatbot. Jadi, pasien bisa menjadi informasi awal sebelum konsultasi langsung ke dokter. Semua ini membantu tenaga medis fokus ke hal-hal penting dan meningkatkan layanan untuk pasien. Sedangkan di pendidikan, AI membantu guru dan siswa supaya belajar lebih personal dan adaptif. Misalnya, platform pembelajaran adaptif seperti Ruang Guru atau Zenius menganalisis hasil latihan siswa dan menyesuaikan materi yang sesuai dengan kemampuan mereka. Ada juga sistem penilaian otomatis yang mempercepat koreksi ujian online. Plus chatbot akademik yang bisa menjawab pertanyaan mahasiswa soal jadwal kuliah atau pengisian KRS. Dengan AI, proses belajar jadi lebih efektif dan pengalaman siswa lebih profesional, serta guru bisa lebih fokus mengembangkan strategi belajar yang tepat. Nah guys, AI punya dampak nyata terhadap kualitas layanan baik di kesehatan maupun pendidikan. Dengan AI, proses kerja jadi lebih cepat, keputusan lebih akurat, dan akses layanan digital makin luas. Jadi, pasien atau siswa tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan layanan yang mereka butuhkan. Singkatnya, AI membantu manusia bekerja lebih cerdas, bukan menggantikan mereka. Tentu saja penggunaan AI tidak selalu mulus, terutama di Indonesia. Ada beberapa tantangan yang harus diperhatikan. Pertama, kesenjangan infrastruktur teknologi. Tidak semua daerah punya akses internet dan perangkat memadai. Kedua, kesiapan tenaga. Pengajar dan tenaga medis juga mereka perlu pelatihan agar bisa memanfaatkan AI dengan maksimal. Dan yang ketiga adalah keamanan dan privasi data. Karena AI mengelola data yang sensitif, jika tidak diatur dengan baik, bisa beresiko menimbulkan pelanggaran privasi. Selain tantangan teknis, ada juga isu etika yang tidak kalah penting.
AI mengelola data sensitif sehingga kita butuh regulasi dan pengawasan yang ketat. Privasi pengguna harus dijaga, algoritma harus transparan, dan potensi bias dalam sistem AI harus diminimalkan. Dengan begitu, teknologi ini tetap adil, etis, dan bisa dipercaya oleh masyarakat. Jadi, AI bukan cuma soal canggih, tapi juga soal tanggung jawab. Nah guys, dari materi tadi bisa kita simpulkan nih kalau AI semakin penting dalam meningkatkan layanan di bidang kesehatan dan pendidikan. Dengan perencanaan yang matang, pelatihan sumber daya manusia yang baik, dan pengawasan etis, AI bisa menjadi solusi inovatif. Teknologi ini mempercepat proses kerja, meningkatkan akurasi keputusan, dan membuat layanan lebih personal serta efektif. Ingat, AI bukan menggantikan manusia, tapi menjadi teman yang membantu kita bekerja lebih cerdas dan lebih cepat. Oke guys, sekian di sesi kita kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.